tangannya kayak gitu dia. Udahnya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo, doa dibawakan oleh Joy. Amin. Bagus, Joy. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita harus berserah dulu kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu absen dulu ya. Joy, Wanda, Lasti, Kiel, Rafika, Tania, Rewando, Anggi. Ada yang tidak datang? Oke, berarti hadir semua ya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Buka bukunya, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah? Perhatikan hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Aku suka memelihara hewan dan menanam tumbuhan. Hewan dan tumbuhan kupelihara dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahku. Aku memelihara ayam dan menanam bunga. Ayam kupelihara dengan memberi makan dan minum. Tanaman bunga kupelihara dengan menyiramnya setiap hari. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka memelihara? Apa yang kalian pelihara? Ayam. Apa lagi? Anjing. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Ada yang memelihara babi? Di mana? Di ladang. Kemudian, apakah kalian memelihara tanaman? Ada, pasti ada. Di mana ditanam? Di depan rumah. Baru, apa lagi yang ditanam? Selain bunga, sayuran di mana? Di depan rumah ditanam. Bagus. Jadi sekali-sekali kita ke rumah Anggi untuk panen sayur. Sudah, kita lanjutkan ke halaman 1. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Perhatikan apa ini? Seruput padi. Nah, sebelum jadi nasi, dia seperti ini dulu, ya kan? Nah, setelah itu ada proses lagi. Apa dia prosesnya? Ditumbuk, kemudian menjadi beras. Setelah beras apa lagi? Kemudian dimasak dan menjadi nasi. Nah, nasi diolah dari gabah. Gabah berasal dari tanaman padi. Padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Jadi, marilah kita pelajari budidaya tanaman padi. Bacalah teks budidaya tanaman padi yang ada di buku siswa dengan seksama. Pahamilah isinya dengan baik. Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Kerjakan sekarang. Ada yang sudah selesai? Udah selesai semua? Nah, setelah udah selesai, sekarang kita disuruh berdiskusi. Nah, budidaya tanaman padi. Nah, kita disuruh menggambar. Gambarlah dulu. Apa yang pertama itu sebelum padi apa dulu? Bibit. Setelah bibit apa lagi? Padi. Yang belum ada apanya itu? Buahnya. Kemudian apa lagi? Padi yang sudah mulai berbuah. Setelah itu masih warna apa dia? Hijau. Dan setelah itu gambarnya apa? Padi yang sudah mulai menguning. Dan terakhir panen. Jadi apa? Padi yang gabah ya. Gabah namanya kan? Kalau ini keluar dari batangnya apa jadinya ini? Gabah. Dari gabah kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk menjadi apa? Beras. Setelah beras
terjaga. Apa yang pertama, Joy? Harus menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain. Misalnya lahan pertanian dibangun menjadi perumahan. Ada itu kan? Di mana kalian lihat biasanya? Di raya ada. Kemudian harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Harus menjaga kelancaran saluran irigasi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jangan ada yang dibuang-buang. Makan boleh tambah, tapi tidak boleh membuang. Kemudian yang terakhir, penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Kita lanjut. Nah, coba perhatikan. Kita amati, kita disuruh mengamati. Apa ini? Nelayan. Kemudian ada laut. Kemudian ini apa ini? Daerah mana ini? Daerah pantai. Nah, di daerah pantai ada dua. Yang pertama ada yang landai dan ada yang terjal. Kalau yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, objek wisata di daerah Sumatera Utara, di daerah dekat-dekat kita ini, di mana? Di mana? Daerah Perbaungan. Pantai apa itu? Pantai Cermin. Siapa yang udah pernah ke sana? Apa yang kalian temui di sana? Terus laut, ikan, apa lagi? Ada perahu. Ya kan, seperti ini ya kan? Nah, kemudian ini apa ini? Daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan atau dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan. Kemudian apa lagi? Objek wisata dan usaha perkebunan. Nah, di daerah pegunungan, ya kan, perkebunan apa yang ada? Perkebunan teh. Di mana itu? Di Sidamani. Siapa yang pernah ke situ? Bagaimana, apa yang kalian temui? Kebun teh. Cantik tidak? Warna apa dia di situ dominan? Warna hijau. Nah, kemudian objek wisata daerah pegunungan. Apa dia? Di mana? Di mana? Ayo. Siapa yang pernah ke bis? Apa kepanjangan dari bis? Bukit Indah Marjarunjung. Apa yang kalian lihat di situ? Laut. Laut atau Danau Toba? Danau Toba. Kemudian apa lagi? Naik banyak wahana-wahananya. Apa lagi? Kalau misalnya kita dari atas nampak ke bawah kan? Apa yang ditanam mereka? Ya kan? Pohonnya dari atas nampak cantik kan pemandangannya kan, dari atas ke bawah kan? Itulah dia dataran tinggi yang dijadikan objek wisata. Nah, dataran rendah. Apa dibilang di situ? Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya pertanian. Kemudian apa lagi? Peternakan. Apa lagi? Perumahan. Apa lagi? Industri. Dan beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, di daerah kita ini
biasanya digunakan ibu sehari-hari untuk memasak, menggoreng. Nah, untuk tugas di rumah, perhatikan bukunya di halaman 6. Kalian cari tahu di manakah udah di daerah tempat kalian tinggal, apa saja yang ada di dalamnya. Contohnya, lokasi pantai, ada nggak di dekat rumah? Nggak ada. Dataran tinggi ada dekat rumah? Dataran rendah ada dekat rumah? Ada. Berarti kita di daerah dataran rendah. Jadi yang dicari itu adalah sumber daya alamnya apa, kemudian manfaat sumber daya alam itu apa, dan terakhir mata pencahariannya yang lebih dominan di dataran rendah itu apa. Itu untuk tugas di rumah. Dan satu lagi, lihat, ada kegiatan bersama orang tua, jangan dilupakan. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Sudah? Sampai di sini ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Doa dibawakan oleh Kiel.